Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan tugas akhir adalah karya tulis ilmiah yang berisi hasil penelitian atau pengamatan mahasiswa yang ditulis berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku. Laporan tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa untuk mendapatkan gelar sarjana atau diploma. Topik pembelajaran kita kali ini adalah mampu menyusun dengan baik bab 3 laporan tugas akhir. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita belajar bersama apa saja yang perlu kita pahami dan bagaimana membuat bab 3 RTA dengan baik. Struktur laporan tugas akhir yang juga berlaku untuk semua laporan karya ilmiah merupakan struktur yang lazim digunakan di lembaga-lembaga perguruan tinggi. Ada tiga bagian besar untuk dimasukkan dalam laporan tugas akhir, yaitu pertama, bagian awal yang memuat bahan-bahan preliminar. Bagian ini umumnya berisi lembar pengesahan, pernyataan keaslian tulisan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, dan lain sebagainya. Kedua, bagian inti atau pokok yang memuat naskah utama dari tugas akhir yang pada umumnya terdiri dari 5 bab. Ketiga, bagian akhir yang memuat bahan-bahan referensi seperti daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Pada video pembelajaran kali ini, sesuai topik pertemuan kita, maka kita akan membahas bagian inti dari RTA, yaitu bab 3 tentang metode penulisan. Beragam judul atau topik pada bab 3 laporan tugas akhir pada umumnya menyesuaikan dengan pedoman dan tata cara yang disesuaikan oleh masing-masing institusi. Sebagai contoh di atas, ada yang menuliskan metode penelitian, pembahasan, metode penulisan, dan lain-lain. Akan tetapi, hal paling penting yang harus ada pada bab 3 adalah metode asuhan atau rancangan penelitian, subjek asuhan kebidanan atau sampel, lokasi dan waktu pelaksanaan asuhan, instrumen pengumpulan data, serta metode pengumpulan data. Subjek asuhan bisa merujuk pada pasien yang menjadi sasaran asuhan. Apakah ibu hamil, bersalin, nifas, bahkan bayi dan balita. Sebagai contoh, penulisan subjek asuhan kebidanan adalah ibu nifas 6 jam postpartum hingga 6 minggu pasca persalinan. Walaupun pada umumnya dalam penulisan RTA, subjek asuhan merupakan personal atau individu, namun kita pun dapat menentukan kriteria yang dapat mewakili sampel penelitian. Ada beberapa kriteria yang digunakan dalam penetapan subjek penelitian, antara lain latar atau setting, pelaku atau aktor, peristiwa atau event, dan proses. Kriteria subjek dalam kasus asuhan kebidanan ini sebagai berikut. Pertama, ibu nifas yang melahirkan secara provaginam, normal ataupun spontan, ibu nifas tanpa riwayat komplikasi perdarahan, ibu nifas mulai 6 jam postpartum, dan lain sebagainya. Lokasi dan waktu penelitian adalah tempat dan rentang waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian. Penetapan lokasi penelitian penting karena memperjelas objek dan tujuan penelitian. Lokasi penelitian dapat ditulis dengan memberikan rincian seperti negara, kota, atau lokasi tertentu. Instrumen pengumpulan data adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian. Dalam memilih instrumen pengumpulan data, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa faktor seperti tujuan penelitian, jenis data, populasi penelitian, dan ketersediaan sumber daya. Instrumen pengumpulan data yang baik dapat menghasilkan data yang berkualitas. Instrumen ini dapat berupa pertama kuesioner atau angket, yaitu daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden untuk dijawab. Kuesioner bisa berupa pertanyaan tertutup atau terbuka dan bisa diberikan secara langsung atau online. Kedua, pedoman wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada responden. Ketiga, kamera, yaitu alat untuk mengambil foto atau merekam gambar. Dan keempat, lembar pengamatan, yaitu instrumen yang digunakan untuk mengamati langsung subjek penelitian.
Sebagai contoh, penulisan instrumen pengumpulan data yang digunakan meliputi panduan wawancara menggunakan format pengkajian Artscape, lembar observasi, dan buku KIA. Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Metode pengumpulan data dapat berbeda-beda untuk penelitian kualitatif dan kuantitatif dan bisa dipilih sesuai kebutuhan. Dengan mengumpulkan data, peneliti dapat menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian. Beberapa contoh metode pengumpulan data yaitu pertama observasi berupa pengamatan langsung terhadap objek tertentu tanpa mediator. Kedua, wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Ketiga, kajian dokumen merupakan pengumpulan data dengan meneliti berbagai macam dokumen yang berguna untuk bahan analisis. Dan keempat, studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan cara mempelajari buku-buku yang masih aktual secara teori agar mendapatkan sumber yang benar dan akurat yang berhubungan dengan penyusunan laporan. Bagian lain yang juga dapat kita masukkan pada bab 3 adalah pertama, kerangka kerja operasional, yaitu strategi yang digunakan untuk mengatur, mengarahkan orang-orang dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam sebuah penyusunan laporan tugas akhir, kerangka kerja yang dimaksud adalah tahapan asuhan kebidanan yang akan dilakukan, mulai dari penentuan subjek penelitian hingga melakukan pendokumentasian. Kedua, etika dan prosedur pelaksanaan. Etika penelitian adalah seperangkat prinsip dan aturan yang menjadi pedoman dalam menjalankan penelitian. Etika penelitian berlaku untuk hubungan antara peneliti, subjek penelitian, dan masyarakat yang terlibat dalam penelitian. Berikut adalah contoh bagian alur kerangka kerja operasional. Dimulai pada penetapan subjek penelitian, lalu melakukan informed consent sebagai bentuk tindakan persetujuan. Kemudian melakukan pengumpulan data dengan menggunakan instrumen sesuai kebutuhan dan pertimbangan peneliti. Dari hasil pengumpulan data, peneliti dapat mengidentifikasi diagnosa dan masalah, mengidentifikasi diagnosa dan masalah potensial, serta mengidentifikasi kebutuhan segera. Selanjutnya, membuat intervensi atau perencanaan dan dilanjutkan melakukan implementasi atau pelaksanaan asuhan. Sebagai contoh, jika kasus yang diambil adalah Ibu Nifas, maka bentuk implementasi yang dapat dituliskan adalah melakukan kunjungan Ibu Nifas, lalu melakukan evaluasi dari hasil implementasi, dan terakhir melakukan pendokumentasian dalam bentuk SOAP. Demikian pembahasan video pembelajaran kali ini dengan topik menyusun bab 3 LTA. Nah, untuk melatih keterampilan mahasiswa dalam menyusun bab 3 yang baik, silakan mengerjakan latihan soal yang tertera pada deskripsi video pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.